Stop. Jangan di-skip dulu ya, Sob. Kita kali ini mau bahas yang indah-indah sama yang enak-enak. Sebagai orang-orang yang mengaku beriman, maka beriman adanya surga itu ada suatu perkara yang hak, yang wajib. Tentu kita ketahui bahwa surga itu disediakan oleh Allah SWT hanya bagi orang-orang yang beriman, dan diharamkan atas orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran. Lalu siapa saja orang-orang yang ingkar terhadap adanya surga, adanya neraka, hari kebangkitan atau yaumul hisab atau hari perhitungan, termasuk adalah orang-orang yang ingkar. Oleh karena itu, kita bisa melihat dari nas-nas yang secara qot'i, yang pasti sumbernya, yaitu Al-Quran, yang sangat jelas, yang sangat gamblang atas semua itu tadi. Teman-teman, ada yang menarik, ada dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Mari kita simak pada ayat 50 surat Al-A'raf. Mereka penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, "Wahai penduduk surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah Allah rizkikan kepadamu." Maka mereka penduduk surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas keduanya itu bagi orang-orang yang kafir." Teman-teman, tentu kita kepo ya, kita pengen tahu kriteria apa saja kira-kira supaya orang itu bisa menjadi penduduk surga. Yang pertama yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang solih. Itu kriteria pertama. Kriteria yang kedua, orang-orang yang berbuat baik atau al-abror. Yang ketiga, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yang didekatkan kepada Allah. Yang berikutnya, yang keempat, ashabul yamin, yaitu orang-orang yang menerima catatan amalnya itu dari sebelah kanan. Yang kelima, al-muhsinun, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan ikhlas dan beramal sesuai syariat Allah SWT. Yang keenam, yaitu orang-orang yang takut saat menghadap Tuhannya. Yang ketujuh, orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Yang kedelapan, orang-orang yang beramal soleh. Yang kesembilan, yaitu orang-orang yang bertobat. Apa saja fasilitas yang Allah berikan kepada penduduk surga? Yuk kita sepil. Di dalam kitab Ar-Risalah dikatakan mereka akan mendapatkan kenikmatan surga berupa pakaian yang bahannya itu sutra yang sangat halus lagi tebal. Kenikmatan yang berikutnya, Allah akan berikan makanan dan minuman yang enak-enak. Yang berikutnya adalah diberikan kita sepasangan-pasangan. Kenikmatan berikutnya adalah diberikan pelayan-pelayan. Dan yang lain juga kita diberikan perkakas. Dan kenikmatan yang tidak dilupakan adalah kita akan mendapatkan suhu udara yang sedang, tidak panas dan tidak dingin. Dan perkara-perkara yang diinginkan oleh kita. Yang paling penting juga kita dijauhkan dari rasa dengki, rasa kepayahan dan kelelahan. Apalagi rasa ketakutan, sedih dan sebagainya itu sudah tidak ada. Lalu apa amalan yang bisa menghantarkan kita kepada kenikmatan yang di atas? Yang pertama tentu adalah amalan yang fardu ain, yang diwajibkan terhadap individu. Contohnya seperti sholat wajib, zakat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji bagi yang mampu, dan memahami perkara-perkara apa saja yang diwajibkan bagi manusia di dalam hidupnya, seperti jihad untuk mempertahankan diri, kemudian jihad yang diperintahkan oleh khalifah, ya, melakukan baiat ta'at, memberikan nafkah yang wajib dan berusaha untuk mencarinya sekuatnya, menjalin silaturahmi sesama kerabat, ya, dan ikut bergabung dalam sebuah jamaah kaum muslimin. Seluruh itu adalah fardu ain. Dan ada juga amalan-amalan yang di fardu kifayah, ya, seperti mewujudkan atau jamaah atau partai yang menyerukan Islam, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah fardu kifayah, termasuk melakukan jihad yang diperintahkan oleh khalifah,
melakukan baiat ikot kepada khalifah, menuntut ilmu, ya, berjaga-jaga di benteng pertahanan, ya, dan kewajiban-kewajiban lain. Ini kewajiban yang fardu ain maupun kewajiban yang fardu kifayah ini adalah ibadah yang paling utama dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga kita harus berusaha semampunya dengan melaksanakan amalan-amalan ibadah yang disunahkan, ya. Seperti berwudu, ya, sholat sunnah, menggosok gigi, ya, kemudian menjawab azan, ya. Kemudian juga kita disunahkan juga berdoa ketika antara iqomah dengan azan, ya. Termasuk qiyamul lail, ya, sholat malam, mandi pada hari Jumat, sodako, dan amal-amal sunnah yang lainnya. Jangan lupa juga kita juga harus berusaha menjauhi atau meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perbuatan syirik, ya, perbuatan zina, perbuatan riba, judi, minum khamr, ya, suka berbohong, berdusta, dan lain. Nah, ini adalah poin pentingnya, yaitu apa? Sudah seharusnya kita bersegera untuk beramal. Beramal apa? Yaitu beramal soleh untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu Allah akan menolong kita, ya, di dunia dan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat surga yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang mendapatkan ampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih sob? Kita mau gini-gini aja?